berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Oh iya, Mbak Aida, silakan tolong pimpin berdoa temannya. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Aida. Nah, selanjutnya saya ingin mengecek dulu kehadiran kalian ya. Masuk semua apa enggak? Coba Aida Fauzia. Saya Bu. Ya. Andin. Hadir Bu. Aulia. Hadir Bu. Cesha. Hadir Bu. Cynthia. Hadir Bu. Deswita. Saya Bu. Dinda. Saya Bu. Emalia. Saya Bu. Hanifa. Saya Bu. Jenny Nabila. Hadir Bu. Maida Zulia. Hadir Bu. Mega Utami. Saya Bu. Rahma. Hadir Bu. Rahma Dani Mega. Hadir Bu. Ini kebalikannya ya namanya. Rizka Saputri. Hadir Bu. Tias Fitria. Hadir Bu. Zovita. Hadir Bu. Ya. Terakhir Zahra Trisetiana. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah berarti 20 semuanya hadir semua ya. Ya, alhamdulillah kalian semua sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, sebelumnya nanti saya mau ngomong dulu, nanti ada zer-zer ya. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, nanti kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa gitu ya. Coba cek sound dulu ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya, bagus sekali ya. Nanti kalau saya ingatkan zer-zer, nanti jawabannya gitu ya, kompak ya. Oke, terima kasih. Nah, oh iya, coba kalian ingat-ingat minggu lalu apa yang sudah kalian pelajari? Siapa yang bisa? Ayo. Ya, Aida. Coba kalian belajar apa? Komponen ekosistem. Komponennya di ekosistem. Ya, adakah yang mau melengkapi? Yang berbagi interaksi dalam apa? Iya, terima kasih. Coba tadi udah ada komponen ekosistem interaksinya. Nah, kalau komponen ekosistem itu kira-kira apa saja? Siapa yang bisa? Oh iya, Yovita sama Cynthia. Yovita dulu apa? Komponen ekosistem ada komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, komponen biotik sama abiotik. Coba Mbak Cynthia, sependapat nggak sama pendapatnya Mbak Yovita? Ya. Ya. Nah, selanjutnya ya ini. Bentar ya. Tuhan. Kalian berdiri dulu bentar. menambah nasionalisme kalian. Nah,
Jadi hari ini kita akan melanjutkan ini ya pembelajarannya. Kita nanti sampai ke aliran energi pada ekosistem. Nah, nanti bisa dilihat ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya kalian bisa cek di depan. Nah, yang pertama nanti menyebutkan pengertian rantai makanan, kemudian menjelaskan konsep jaring-jaring makanan, menganalisis masalah lingkungan berdasarkan konsep rantai makanan, kemudian menentukan solusi masalah lingkungan berdasarkan konsep rantai makanan, menyimpulkan faktor-faktor penyebab kerusakan jaring-jaring makanan, dan yang terakhir nanti kalian bisa membuat bagan piramida ekologi, gitu ya. Nah, nanti selama kegiatan pembelajaran kalian nanti akan saya nilai keaktifannya juga. Jadi sikapnya harus dinilai. Nanti kalian silahkan aktif selama pembelajaran, diskusi, silahkan ikut berpendapat. Kemudian keterampilannya juga selama diskusi maupun nanti ada presentasi ya. Nanti silahkan juga ditampilkan sebaik mungkin, dan nanti juga ada penilaian kognitif. Jadi sebelum KBM berakhir nanti ada sedikit soal untuk kalian ya. Nah, selanjutnya ini saya ada sebuah video untuk kalian. Coba ya kalian simak dulu. Puluhan hektar tanaman jagung di Desa Cermai, Kecamatan Peluluk, Kabupaten Lamongan diserang hama tikus. Hama ini merusak sebagian besar tanaman jagung milik para petani setempat sejak sepekan terakhir. Tanaman jagung yang sebetulnya siap panen ini kini mengalami kerusakan parah. Selain bagian kulit jagung terkelupas, pangkal buah jagung juga ludes dimakan hama tikus. Para petani mengaku serangan hama tikus ini merata. Serangan hama tikus membuat petani merugi hingga puluhan juta rupiah per hektarnya karena dipastikan mengalami gagal panen. Menurut petani setempat Sukiman, tanaman jagung yang sebetulnya siap panen ini rusak akibat diserang hama tikus sejak sepekan terakhir. Petani pun merugi puluhan juta rupiah setiap hektarnya. Satu minggu yang lalu ini sudah habis. Kalau sudah begini, gimana? Ya, terus ya gimana lagi? Namanya orang tani ya. Terus sebenarnya ya minta bantuan gitu. Rugi ya? Iya, rugi kata ini. Per hektar di berapa? Per hektar ya sampai hampir 20-an. Di sini ada berapa hektar yang terserang hama tikus? Banyak, ini ada hampir 20 hektar. Untuk menghindari kerugian lebih besar, petani terpaksa menebang pohon jagung untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Ini jagungnya kenapa Pak? Makan tikus. Mulai kapan? Sejak mulai bersih sudah diserang. Kalau sudah begini, gimana petani? Ya terpaksa ditanam juga yang kebetulan itu pakan ternak. Nah, tadi sudah ada video yang saya tampilkan, yaitu ada berita. Nah, coba dari video yang di depan ini, siapa yang bisa menjawab? Apa yang bisa kalian amati dari tayangan video yang di depan? Siapa yang bisa yang acung? Oke, Mbak Andin dulu ya. Apa Mbak? Tanaman padi diserang sama hama tikus dulu. Tanaman padi diserang hama tikus ya. Terima kasih ya. Mbak Cynthia tadi mau menambahkan, silakan. Kami gagal panen Bu. Gagal panen ya, boleh. Ada lagi yang mau menjawab? Satu lagi, coba lebih lengkap, ya Kak? Mbak Yovita mungkin? Apa yang tadi videonya tentang? Petani yang dirugikan karena gagal panen dan Oh iya, ya terima kasih ya sudah dijawab. Nah, tadi ada video tentang berita petani yang gagal panen karena diserang hama tikus. Apa yang diserang? Tanaman? Iya, jagungnya. Nah, berarti tadi ada tanaman jagung, ada siapa tadi? Tikus. Nah, berarti kalau ada kerusakan di salah satu komponen ekosistem ya tadi misalnya jagungnya yang rusak, berarti apakah yang terjadi selanjutnya? Siapa yang bisa jawab? Tadi kan ada contohnya kerusakan pada tanaman jagung.
Ya, nah itu berarti kerusakan pada salah satu komponen ekosistem. Nah selanjutnya apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Mbak Andin coba. Kalau Pak, gimana misalnya Pak? Kan tadi kan apa namanya, komponen salah satu komponennya ekosistem rusak, itu ada jagungnya tadi. Nah selanjutnya apa yang terjadi? Dibasmi aja tikusnya. Oh ya, itu solusinya ya. Coba kalau ada yang mau nambahkan, siapa? Ya kita apa siapa? Ayo, yang minggir sana belum ada suaranya. Coba. Saya Oh iya, Mbak Ramadhani silakan. petani gagal panen dan rugi 2 juta. Iya, kerugian dan gagal panen berarti siapa namanya, jagungnya berarti mengalami kerusakan ya. Jadi jagungnya itu nanti berkurang ya kan? Iya. Jadi kalau ada salah satu kerusakan, salah satu dari komponen yang mengalami gangguan, berarti nanti akan mengganggu komponen yang lain. Nah nanti silahkan kalian juga cari solusinya ya, solusi mengatasi masalah ini. Nanti kalian dalam diskusi kelompok nanti kalian silahkan cari solusinya apa gitu ya. Nah selanjutnya bentar ya. Oh iya, minggu lalu kan kalian sudah saya kirimi di Google Classroom, ya kan? Nah siapa yang sudah belajar kemarin ada modul yang saya kirim di Google Classroom? Siapa yang sudah belajar? Coba. Sudah belajar belum? Sudah. Iya, yang keras sudah belajar belum? Sudah. Nah kemarin kan saya bagi kelompok di Google Classroom ya. Tadi malam juga sudah saya cek. Itu ada pembuatan market. Jadi sebelum pelajaran ini kalian sudah membuat market ekosistem kan di rumah. Nah, siapa yang sudah jadi? Oh iya, terima kasih ya udah jadi semua. Tepuk tangan dulu. Jadi kelompok 1 sudah jadi? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sudah jadi semua ya marketnya ya? Sudah. Nah, berarti nanti kita melanjutkan diskusi. Nanti saya bagi ini. Nanti saya bagi LKPD. Kan kalian waktu yang lalu kan sudah membuat perencanaan untuk membuat market, kemudian membuat jadwalnya kapan diselesaikan marketnya, kemudian sudah selesai. Dan LKPD-nya yang online tadi juga sudah kalian kumpulkan ya, sudah saya cek di lab worksheet-nya, sudah ada 4 kelompok yang mengumpulkan. Kemudian foto kegiatannya juga sudah kalian kirimkan di GC ya. Tadi saya cek masih ada 3 orang yang belum mengumpulkan ya. Nanti tinggal diklik serahkan ya. Kalau sudah fotonya dikirim, diklik serahkan ya. Masih ada 3 orang kemarin yang saya cek. Nah selanjutnya silakan kalian berkelompok lagi. Kalian siapkan proyek yang kalian bawa dari rumah. Nanti berkelompok. Kelompoknya sesuai yang di DC kemarin Google Classroom. Nanti saya bagikan LKPD dan kertas HVS untuk melanjutkannya ya. Waktunya 20 menit ya. Kelompok 1 bisa di sebelah sana, paling pinggir sana. Kemudian kelompok 2 di depan, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di depan sini gitu ya. Kalau silakan berkelompok, paketnya diambil ya. Kalau belum selesai ditambahkan biar selesai.
Saatnya jam 5. Saatnya jam 5. Piramidanya yang besar ya, sama jaring-jaringnya. Sambil dia mati. Ini ada nomor 1 dari 8 itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Waktunya tinggal 10 menit ya.
bisa dicari di buku ya, bukunya sambil dibuka. Presentasi ya. Nanti setiap kelompok disiapkan moderatornya siapa, terus presenternya siapa. Nah, nanti kalau ada yang presentasi, kelompok berikutnya harus bertanya ya. Misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan 3 itu harus ada pertanyaan, paling enggak satu kelompok 1 yang bertanya ya. Oke. Jangan lupa kesimpulannya diisi juga ya. Ini.
dikit ya. Tunggu dulu ya. Kelompok 2 apa? Sudah selesai? Kurang sebulan. Kelompok 3 dikit lagi. Kurang mana? Kurang lebih ya. Kelompok 4 kurang kesimpulan ya. Saya tunggu ya. Jangan lupa di sini presentasi disiapkan, moderatornya siapa, presentasinya siapa ya. Sama yang lain harus ada yang bertanya. Oke, sudah, waktunya sudah habis. Sudah selesai? Ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. 29. Ya. Kalau gitu kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 2 ya, kan kelompok 9 enggak ada. Kelompok 2 ya. Kita belum presentasi ya, dulu ya, biar semangat. Jangan lupa ya, nanti kalau tentunya presentasi kalian harus aktif, soalnya nanti nilai saya tambahin poin gitu ya, nilainya ya. Jadinya dulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, udah semangat. Nah, sekarang kita presentasi dulu ya. Silakan yang lain hadapnya di depan dulu. Masih di kelompok yang sama tapi masuk ke depan ya hadapnya. Silakan diperhatikan temannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Andin, Rahma, Mbak Aulia, Maria, Deswita akan membacakan hasil diskusi kami tentang rantai makanan ekosistem sungai. Di sini ada ganggang berperan sebagai produsen 1 dan lalu dimakan oleh ikan sebagai konsumen 1 dan lalu diteruskan dengan ada bangau konsumen 2 dan lalu dimakan oleh buaya sebagai konsumen 3. Setelah buaya mati akan diuraikan dengan pengurai. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Rahma. Dari kelompok kami menambahkan komponen-komponen jenis makanan, diantaranya ikan air tawar, udang, serangga air, mata, ulat. Akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh kita. Piramida ekologi apa dibuat? Yang paling bawah terdapat ganggang, senjata, konsen. Di atasnya terdapat ikan air tawar, serangga air, udang, dan kata yang berperan sebagai konsumen 1. Di atasnya lagi terdapat bangau, ular yang berperan sebagai konsumen 2. Di bagian teratas terdapat buaya yang berperan sebagai konsumen 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa hubungan rantai makanan, jenis-jenis makanan dengan aliran ekonomi? Besar apa evolusinya Indonesia dialekkan dengan dan proses rantai makanan yang terjadi pada sebuah rantai makanan atau jenis-jenis makanan itu sendiri. Dalam berkebutuhan makanan, hal ini terjadi saat seorang hidup memakan makhluk hidup lain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu rantai makanan adalah jalur pemindahan energi dari satu tingkat tropik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Sebentar ya. Ini jadi yang kamu buat jaring-jaring sama apa namanya piramidanya silahkan ditempelin.
Jadi jika bangau tidak ada, maka populasi buaya akan berkurang. Ada yang lagi Mbak Yovita? Berperan sebagai apakah si buaya? Sebagai konsumen tiga. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Adakah yang mau bertanya lagi? Tidak ada, coba. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, tadi dari kelompok 2. Kelompok selanjutnya untuk siapa yang buat rantai makanannya ekosistem laut? Ada nggak? Iya, sekarang gilirannya kelompok berapa ini? Iya, kelompok 3 ya. Semangat. Ayo, paling tidak nanti ada 3 orang yang bertanya ya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menggunakan saya Rizka, Yovita, Cinta, Mega, dan Rahman dari Mega akan mempresentasikan market rantai makanan pada ekosistem laut. Untuk keterangan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama di sini dalam rantai makanan ekosistem laut yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan sedang, dan ikan sedang akan dimakan oleh ikan besar. Jika ikan besar sudah mati akan diuraikan oleh pengurai. Terdapat jaringan makanan. Ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, burung camat, ikan hiu, ikan sedang, dan udang. Dan bagian melanjutkan kelompoknya di sini ada fitoplankton, zooplankton, dan udang yang berperan sebagai produsen, ikan kecil yang berperan sebagai konsumen sapu, dan ikan sedang, burung camat sebagai konsumen gula, dan ada ikan hiu berperan sebagai konsumen ikan atau konsumen gula. Apa hubungan rantai makanan dari jaring makanan dengan aliran energinya? Rantai makanan dengan aliran energi sangat berhubungan erat. Aliran energi pada rantai makanan di mana energi berpindah dari suatu tingkat tropik ke tingkatan tropik lainnya, sembari mengalami pengurangan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang mau ditanyakan dari rantai makanan pada ekosistem laut, kami persilahkan. Silakan itu ditempelin. Kira bedanya tempel. Apa yang terjadi jika zooplankton tidak ada? Yang terjadi jika zooplankton tidak ada, maka populasi fitoplankton akan meningkat karena tidak ada yang memangsa, dan populasi ikan kecil akan berkurang karena tidak adanya makanannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Silakan. Jika ikan sedang banyak diburu oleh manusia, apakah bisa digantikan dengan yang lain? Kami nggak bisa nggak tanya. Nggak bisa karena yang mengusahakan Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau tidak ada, ditutup ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tia, Zahra ingin mempresentasikan tentang paket ekosistem hutan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem hutan. Pertama, rumput. Rumput dimakan oleh kelinci. Kemudian kelinci dimakan oleh lebah. Lebah dimakan oleh harimau. Jika harimau mati akan diuraikan oleh jamur. Bacakan dulu ya. Kami menegaskannya kelinci, lebah, harimau. Permasalahan apa yang kalian temukan pada artikel di atas? Hama tikus yang menyerang tanaman pangan fisika. Apakah yang menjadi penyebab permasalahan tersebut? Bagaimana dampaknya? Tikus memakan tanaman jagung yang berada di pematang sawah serta padi beberapa petak sawah. Dampaknya adalah sawah mengalami kerusakan ringan maupun berat. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pengaturan pola tanam, pengendalian hayati, pemasangan jaring. Jadi ini kita menjadi ada jamur atau rumput sebagai produsen, lebah sebagai kelinci sebagai konsumen 1, harimau sebagai konsumen 2, dan singa sebagai konsumen 3 atau 4. Demikian presentasi dari kami. Adakah yang mau bertanya? Kami silakan. Ya, Sebagai konsumen 2. adakah yang mau bertanya lagi? Ya, Mbak Yunita. Apa yang akan terjadi pada ekosistem hutan jika populasi harimau menurun atau berhenti? Populasi lebah akan meningkat. Ada lagi yang mau bertanya? Ini silakan. Jika rumput tidak ada bisa digantikan dengan wortel. Ya, ya boleh ya. Kalau nggak ada rumputnya bisa makan wortel ya, maksudnya ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau terakhir, silakan ditutup kalau tidak ada. Demikian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir selanjutnya. Nah, setelah itu kita ke kelompok terakhir ya. Bagaimana ekosistem pangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan kelompok kami. Anggota kami yaitu Desya, Hanifah, Bida, Maida. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Mbak Bida. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama, padi. Padi akan dimakan oleh tikus. Tikus akan dimakan oleh ular. Ular akan dimakan oleh elang. Setelah ular mati, elang akan dilahirkan oleh pengurai. Pada rantai makanan sawah, ada padi, belalang, kata, ular, dan elang. Bagian bidang ekologi ada sagu, padi, dan jamur sebagai produsen.
menambahkan belalang, lalat, dan ulat. Apa hubungan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aturan energinya? Rantai makanan jadi alur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof untuk buat makanan. Seperti tumbuhan memiliki energi kimia. Permasalahan apa yang terkena pada artikel di atas? Mematikan siram tanaman bayi padi maupun jagung menggunakan lahan pertanian warga di Kabupaten Sika, Kabupaten Jawa Timur. Apakah yang menjadi penyebab permasalahan tersebut? Bagaimana dampaknya? Itu semua tanaman jagung yang berada di pematang sawah sehingga wajib dilakukan pematang sawah. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Menanam tikus, membersihkan semak belukar atau bunga, membunga tukang tikus dan berbeda pematang. 3. Cabai ditutup di udara selama semalam. Saring jangan entah dibuang pada tanaman. Kesimpulannya yaitu rantai makanan atau biasa disebut jaring makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui selari organisme atau melalui sistem makanan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Ada yang ingin ditanyakan ke saya kan? Silakan Mbak Tata. Awalnya kita, apakah peran tadi bisa diganti oleh tumbuhan lain? Bisa. Peran tadi bisa diganti dengan tumbuhan kacang. Terima kasih. Selanjutnya, apa yang terjadi jika populasi tikus menurun akibat dibasmi oleh petani? Populasi telak akan menurun karena budaya. Coba agak keras ya, ini agak mundur Mbak. Coba diulangi jawabannya yang terakhir tadi. Populasi ular akan menurun. Ada yang ada lagi? Saya Mbak. Silakan Mbak Adi. Jika elang benar-benar punah, maka akan apa ada Apa yang akan terjadi? Jika elangnya punah, apa yang terjadi? Ular akan meningkat. Ya, elangnya banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kelompok terakhir loh. Kesempatan di kelompok terakhir adalah ada yang mau. Ya, makan kurang. Ya, nggak usah dikit-dikit Pak. Ini yang bawa makan kurang pas juga. Kelihatan ya makan ya? Ini
yang bisa ya. Di kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, sambil nunggu LCD-nya nyala lagi ya, bentar ya. Yuk coba, siapa yang mau bacakan kesimpulannya? Bentar ya. Oke, siapa yang mau? Ya, Andin salah. Kesimpulannya, rantai makanan adalah jalur pemindahan energi dari satu tingkat trofik ke berikutnya melalui peristiwa makan jadi makan. Ya, itu rantai makanan, pemindahan energi. Ada lagi yang mau menyimpulkan hari ini belajar apa saja? Yang lain coba angkat tangan. Siapa lagi yang mau menjawab? Kita mau bawa jalan kesimpulannya. Yuk, ya, Cynthia, boleh? Rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Ada yang lain mau menambahkan? Ya, terima kasih ya Mbak Cynthia. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah, tadi sudah ada Mbak Andi sama Mbak Cynthia yang menjawab tentang rantai makanan. Nah, hari ini kan kalian sudah belajar itu ya, lihat rantai makanan, tingkat trofik, sama jari-jari makanan serta piramida ekologi. Nah, tadi sudah ada yang menjawab rantai makanan itu apa? Ini ya. Jadi rantai makanan itu jalur pemindahan atau transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa apa yang tadi kan jelaskan, peristiwa makan dan makan. Nah, ini ada contohnya ya. Ini ada gambarnya. Padi dimakan ayam. Kemudian ayam dimakan ular. Ya, ular dimakan elang. Ya, kalau orang mati akan diuraikan oleh jamur. Ya, jadi jamur di sini berperan sebagai pengurai. Ya, pintar semua ya. Ya, kemudian ini ada tingkat trofik. Nah, tadi kan kalian sudah membuat ya. Coba ini. Tingkat trofik merupakan kedudukan individu dalam satu rantai makanan. Ya, jadi kalau ada yang membuat tadi, paling bawah ini ada produsennya, kemudian ke atasnya lagi ada konsumen 1, konsumen 2, kemudian konsumen 3. Produsen ini sebagai trofik 1, dan atasnya lagi trofik 2, kemudian atasnya lagi trofik 3, yang paling terakhir itu trofik 4 ya. Nah, ini ya, kalau menurut Godwin and Keller ini ada trofik 1, trofik 2, trofik 4, dan ada trofik 5. Ini kalau pendapatnya Godwin dan Keller ini ya. Nah, kemudian tadi kalian juga sudah membuat apa? Jaring-jaring makanan. Siapa yang mau menjawab? Pengertiannya jaring-jaring makanan. Saya mau ngocok? Gampang ya. Ini Mbak siapa namanya? Mbak Aida ya. Keluar kelasnya ini, silakan. Iya, jawaban dulu. Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi geografis dan proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Ya, ada kan yang mau menambahkan? Terima kasih ya Mbak Aida ya. Ya, ada yang mau menjawab lagi? Dengan jawaban yang lain atau sama semuanya? Sama. Jaring-jaring makanan kan kalian tadi sudah membuat rantai makanan, kemudian ditambahkan ada organisme lain, juga ditambahkan organisme lain, kemudian menjadi jaring-jaring makanan. Itulah yang selanjutnya. Berarti jaring-jaring makanan itu apa? Kumpulan dari ya benar ya, kumpulan dari rantai makanan. Jadi gabungan dari berbagai rantai
Iya benar. Ada satu lagi tuh yang di situ. Kurang tepat. Siapa lagi? Produsennya satu lagi. Itu bagus. Jamnya kan tadi kita mulai jam 10 ya. Jadi abaikan belnya ya. Udah ya. Masih 20 menitan lagi ya. Oke, ini yang tadi bikin jari-jari makanan. Saatnya jam 6 dimulai. Pesawat ini ada rumput, ini ada juga rumput ya, rumput itu energi dan sebagainya. Kalian perhatikan ya, kalau yang ini contoh jari-jari makanan, jangan dilihat judulnya ini. Ini ada, kalau ada tikus, belalang, gimana mereka? Awas juga bisa ya. Terus satu lagi, nah ini ya yang di ekosistem sungai, ini contohnya ya. Ini lebih kompleks, jadi ada beberapa. Dari produsennya ada alga hijau, ya. Kemudian ada alga biru juga ya. Green alga. Oke. Nah kalau yang ini jaring-jaring makanan di Afrika. Ada rumput Afrika. Ada produsennya, ada pohon akasia, kemudian ada rumput dan lain-lainnya ya. Nah dari ini yang makan siapa? Rumputnya zebra, wildebeest, semuanya juga makan. Kemudian udaranya juga makan rumput. Dan kita pakai kalau konsumen puncaknya. Sini ada layan nggak layan? Ya ini loh. Ada ini nggak ada. Kelihatan ya yang nomor 11 itu ya. Ada sisanya ya. Ya. Nah yang terakhir ini piramida Golgi. Ya, susunan tingkat profit atau tingkat energi secara berurutan menurut rantai-rantai makanan atau jaring-jaring makanan sistem. Jadi kalian sudah buat ini ya? Ya. Oke, nah selanjutnya setelah ini kalian akan saya beri soal ya. Jadi ada soal kognitif. Soalnya cuma sedikit kok. Silakan kalian duduknya kembali ke tempat dulu ya. Satu meja 2 orang ya. Ini paketnya taruh di depan ya. Paketnya tolong ditaruh di depan. Silakan. Oke, hati-hati ya, banyak gambarnya. Silakan siapkan alat tulisnya, waktunya 15 menit untuk mengerjakan ya. Silakan dikerjakan di sini aja. Ya silakan kalian tulis di sini bagian atas nama, nomor kelas. Jawab juga di sini ya kalian ya. Jangan ya dikerjakan sendiri-sendiri ya.
yang ganda, apa ya, sama isi yang singkat. Soalnya waktu 5-10, jadi dimanfaatkan waktunya baik-baik. Yang mana dikerjakan dulu, yang mudah dikerjakan dulu. Sudah 9 menit ya, dipercepat mengerjakannya ya. Sudah selesai belum? Ada yang belum? Ya, saya tambahin sebentar lagi ya. 2 menit lagi ya. Nggak apa-apa, menit lagi boleh. Cek, sudah dikasih nama belum? Nanti tertukar, nanti jadi jawabannya tertukar loh. Dari TikTok. Apa kene kira apa? Kene wae.
tadi ada itu kan jaring-jaring makanan yang di Afrika kemana kan kilas ada kan ya ingat-ingat tadi buatnya gimana. Adakah yang masih belum selesai? Coba angkat tangan yang belum selesai lagi. 3 orang ya, 3. Satu menit aja ya, terakhir nih. Silakan ya, dikerjakan sesisanya 1 menit terakhir. Coba diingatkan lagi pembelajarannya ya, dikerjakan. Oke, sudah 1 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Coba ya, terakhir ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke ya, terima kasih ya. Silakan pekerjaannya itu dikumpulkan dengan LKPD-nya ya. Taruh di depan ini ya. Dan salurkan ke temannya, sudah dikumpulkan. Dengan LKPD-nya tadi juga dikumpulkan ya. Ya, LKPD-nya yang tadi. Ditaruh di depan sini aja, Mbak. Nah, sini belajar. Oke, terima kasih ya. Tadi kalian sudah melakukan apa aja? Coba, siapa yang ingat? Diskusi, terus? Presentasi. Ya, sudah masalah? Sudah. Nah, tadi walaupun saya cek sekilas, tadi ada yang masih bingung membuat jaring-jaring makanannya ya. Jadi kalau membuat jaring-jaring makanan, itu perhatikan dulu produsennya yang mana ya. Kamu cek dulu, oh di gambar itu ada produsennya enggak, kamu buatnya dari produsennya dulu ya. Baru konsumen 1, konsumen 2. Gimana Pak? Apa? Ada yang menaik? Enggak, ya. Dengarkan dulu ya. Jadi buatnya dari produsennya dulu, baru ke tingkat-tingkat selanjutnya. Kalau kamu buatnya sudah konsumennya, tadi ada yang nulis, tahu-tahu sudah nulis klien, nah nanti jadi bingung ya, mau naruh yang lain gimana nanti ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita insya Allah ketemu lagi. Itu ada materi tentang keseimbangan lingkungan ya. Jadi silakan tadi yang belum mengerjakannya, yang soal konkret tadi nilainya masih kurang, nanti saya share di GC ya. Apa yang perlu revisi lagi, nah silakan belajar lagi, modulnya dipelajari lagi. Nah yang sudah dapat nilainya bagus, nanti silakan melanjutkan materi selanjutnya yaitu keseimbangan lingkungan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ya. Ini karena tidak ada bel, soalnya kita tadi mulainya jam 10 ya. Ada jam yang sekolah tadi ya. Paham ya? Nah, ini melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan untuk aktivitas selanjutnya kalian bisa lancar dan nanti pulangnya bisa selamat sampai tujuan ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.